memasuki bab 11 yaitu create, view, dan edit file. Dan di materi ke-11 ini kita akan belajar yang pertama itu stdin, stdout, stdr, kemudian yang kedua pengenalan Vim, ketiga konfigurasi boot, dan lain sebagainya. Oke, kita masuki materi ke pertama yaitu apa itu stdin. Jadi stdin itu perintah yang masuk ya teman-teman, sedangkan stdout adalah hasil output. Kalau stdr itu ketika outputnya error ya teman-teman. Jadi misalkan di sini saya ketik ls, ini merupakan stdin ya teman-teman, ls ini. Nah, ketika saya enter, ini semua adalah stdout. Nah, kalau stdr itu misal kita di sini ketik cd present.txt, kemudian enter. Nah, ini namanya stdr ya teman-teman, terjadi error. Kenapa error? Karena tidak ada direktori yang bernama cd present.txt ya teman-teman. Saya bisa menyimpan stdout atau outputnya dengan cara di sini ketik saja ls, kemudian show.txt, kemudian ls lagi. Oke, ketika kita ketik get show.txt, di sini kita sudah berhasil ya teman-teman. Bagaimana kalau saya mau bikin direktori? Ketik saja mkdir, misal di sini nrl, ini terserah teman-teman saja, kemudian enter. Nah, di sini kita akan membuat filenya teman-teman dengan perintah touch. Itu saya akan membuat file yang bernama nrl/a.txt, kemudian enter. Kita ls nrl, kemudian enter. Nah, itu ada file a.txt. Lalu saya akan simpan di show.txt ya teman-teman. Di sini ketik saja ls, kemudian nrl/show.txt, kemudian enter. Kemudian kita ketik get show.txt. Ini hanya ada file a.txt ya teman-teman, dan yang sebelumnya hilang. Kenapa? Karena biar gak hilang itu gini caranya teman-teman, bisa ketik ls, kemudian show.txt, kemudian enter. Kemudian ketik get show.txt. Ini akan muncul ya teman-teman. Oke, kita memasuki materi kedua yaitu pengenalan Vim. Jadi Vim ini adalah sebuah software yang kita gunakan untuk mengedit file di Linux ya teman-teman. Kita untuk menginstalnya harus masuk ke super user dulu. Di sini ketik su, kemudian masukkan password. Nah, di sini teman-teman bisa masuk ke root dulu dengan perintah cd/root, kemudian enter. Nah, di sini teman-teman bisa ketik v terus tap 2 kali. Nah, di sini akan muncul viewers vim basic, ketik su, kemudian ketik apt strip get install vim, kemudian enter. Di sini kita tunggu sebentar. Nah, di sini teman-teman bisa ketik exit, kemudian ketik v. Nah, di sini kita power off dulu ya teman-teman. Masuk ke materi ketiga yaitu konfigurasi boot order. Karena setelah kita menambahkan DVD, kita start lagi Debian kita. Nah, di sini kita suruh menginstal seperti awal ya teman-teman. Kenapa? Karena kita timpa lagi harddisk kita dengan DVD tadi yang kita install ya teman-teman.
Sini kita power off dulu. Kemudian teman-teman bisa klik settings. Kemudian pilih sistem. Harddisknya kita pindah ke paling atas. Kemudian yang optical kita pindah ke nomor 2. Sini klik OK saja. Kemudian kita start lagi Debian servernya. Oke, di sini kita login dulu. Di sini kita sudah berhasil teman-teman melakukan konfigurasi boot ordernya. Lanjut ke materi keempat, yaitu edit file dengan Vim. Di sini teman-teman bisa ketik ls dan enter. Kita coba lihat yang present.txt. Oke, di sini masih kosong ya teman-teman. Di sini saya mau edit yang vim present.txt, ketik saja. Jadi ketika di sini kita belum bisa mengetikkan ya teman-teman. Kita masuk ke mode insert. Misal di sini saya ketik halo 1, kemudian halo 2, dan halo 3. Jadi untuk keluar dari mode insert atau mode ketik, kita perlu menekan tombol ISC ya teman-teman. Untuk mengesave dan keluarnya, kita titik 2, kemudian W artinya save, dan key artinya keluar. Lalu di sini kita coba ketik cat present.txt. Nah, di situ sudah ada filenya ya teman-teman, yang halo 1, halo 2, dan halo 3. Gimana caranya agar tidak tersimpan editing filenya? Di sini kita ketik vm present.txt, kemudian kita enter. Nah, di sini coba kita tambahkan halo 4, kemudian isc titik 2. Di sini saya langsung key terus tanda seru, kemudian enter. Nah, di sini halo 4-nya sudah tidak tersimpan ya teman-teman. Oke, kita masuk materi kelima, yaitu edit file dengan nano. Di sini teman-teman bisa ketik ls, kemudian enter. Di sini saya mau membuat file dulu dengan perintah touch cth.txt, kemudian enter. Dan untuk mengedit file dengan nano, kita harus masuk ke super user dulu ya teman-teman. Sini kita masukkan passwordnya. Di sini kita ls dulu, kemudian masukkan dengan perintah nano cth.txt. Nanti kita akan masuk di sini ya teman-teman. Nah, di sini misal saya tulis contoh 1, contoh 2, dan contoh 3. Untuk mengesave-nya, kita bisa pencet ctrl plus x, y, kemudian enter. Nah, di sini coba kita ketik cat cth.txt. Harusnya file yang tadi kita edit sudah ada ya teman-teman. Nah, di sini kita enter saja. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi ke-6, yaitu perintah more and less. Jadi, perintah more and less itu untuk melihat di sini misal kita ketik cd/root, kemudian kita ketik cat/var/log/boot.log, kemudian enter. Di sini akan muncul semua isinya ya teman-teman. Tapi jika kita menggunakan more/var/log/boot.log, kemudian enter, ini akan muncul secara bertahap ya teman-teman. Jika saya spasi, ini akan naik sekitar 7%-an ya teman-teman, dan saya enter itu akan menambah satu baris ya teman-teman. Nah, untuk keluarnya teman-teman bisa key saja. Oke, di sini sudah keluar. Jika menggunakan less juga sama. Sini kita ganti ke less dulu ya teman-teman.
Nah, di sini akan muncul beberapa ya, teman-teman. Kemudian kalau saya enter lagi, itu akan menambah 1 baris. Materi ketujuh yaitu perintah head and tail. Jadi, jika more and less tadi adalah dari atas ke bawah secara bertahap, untuk head and tail, jadi head itu untuk melihat bagian atasnya saja, teman-teman. Misal di sini saya ketik head slash var slash log slash boot.log. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul atasnya saja, teman-teman, sekitar 10 baris mungkin. Jika hanya ingin melihat email, teman-teman bisa ketik di sini, tinggal tambah saja min n spasi 5. Oke, di sini ya, teman-teman. Tambah saja min n spasi 5. Nah, di sini akan muncul 5 baris saja, teman-teman. Dan untuk tile itu untuk melihat bagian belakang filenya ya, teman-teman. Di sini ketik saja tile slash var slash log slash boot.log. Ganti menjadi tile. Nah, itu kurang lebih ada 10 ya, teman-teman. Kita juga bisa menggunakan cara yang sama untuk membatasinya. Teman-teman tinggal menambahkan di belakang tile itu min n spasi 7. Kemudian enter. Nah, di sini akan muncul 7 baris ya, teman-teman.